Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 21 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mengandalkan kekuatan-Mu, ya Allah, agar terhindar dari tipuan-tipuan yang menyamar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sinta Lohonauman. Kepada Ibu Sinta, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi ini, Sabtu 21 Februari 2026, berjudul Pencobaan yang Menyamar. Ayat inti terdapat dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 29-30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Allah tidak melewatkan umatnya lalu memilih satu orang di sini dan satu orang di sana sebagai satu-satunya yang layak dipercayakan dengan kebenarannya. Ia tidak memberikan terang baru kepada satu orang yang bertentangan dengan iman yang telah ditegakkan oleh tubuh jemaat. Dalam setiap reformasi, selalu ada orang yang muncul dengan klaim seperti itu. Seseorang menerima suatu ide baru dan asli yang tampaknya tidak bertentangan dengan kebenaran. Ia terus memusatkan perhatian pada ide itu sampai tampak baginya indah dan penting, sebab setan memiliki kuasa untuk memberikan penampilan palsu tersebut. Akhirnya ide itu menjadi tema yang menyerap segalanya, titik utama yang menguasai seluruh perhatian dan kebenaran tercabut dari hati. Aku memperingatkan kamu untuk waspada terhadap isu-isu sampingan ini yang cenderung mengalihkan pikiran dari kebenaran. Kesalahan tidak pernah tidak berbahaya. Ia tidak pernah menyucikan, melainkan selalu membawa kebingungan dan perpecahan. Ada ribuan pencobaan yang menyamar, disiapkan bagi mereka yang memiliki terang kebenaran. Dan satu-satunya keselamatan bagi kita adalah dengan tidak menerima doktrin baru, tidak menerima tafsiran baru atas kitab suci, tanpa terlebih dahulu menyerahkannya kepada saudara-saudara yang berpengalaman. Letakkanlah itu di hadapan mereka dengan roh yang rendah hati dan mau diajar, disertai doa yang sungguh-sungguh, dan jika mereka tidak melihat terang di dalamnya, tunduklah pada penilaian mereka. Setan terus bekerja, tetapi sedikit yang menyadari aktivitas dan kelicikannya. Umat Allah harus dipersiapkan untuk melawan musuh yang licik. Perlawanan inilah yang ditakuti setan. Ia lebih tahu daripada kita batas kuasanya dan betapa mudahnya ia dikalahkan jika kita melawan dan menghadapinya. Melalui kekuatan ilahi, orang kudus yang paling lemah sekalipun lebih dari cukup untuk mengalahkan dia dan semua malaikatnya. Dan jika diuji, ia akan mampu membuktikan kuasa yang lebih besar. Karena itu langkah setan senyap, pergerakannya tersembunyi, dan senjatanya terselubung. Ia tidak berani menampakkan diri secara terbuka, supaya tidak membangunkan energi rohani orang Kristen yang tertidur dan mendorong mereka untuk berdoa kepada Allah. Demikian bacaan renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Sinta. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat.
Renungan pagi hari ini dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 5, bab 30 tentang tipu daya dosa. Khususnya mengenai seseorang yang disebut dengan Saudara D. Tentang Saudara D, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 289 paragraf 1. Ia, yaitu Saudara D, tidak benar dalam semua poin doktrin, dan ia dengan keras kepala mempertahankan pendiriannya yang keliru. Ia adalah pendakwa saudara-saudara seiman. Ia tidak hanya berpikir buruk tentang orang-orang yang telah dipilih Allah sebagai pekerja dalam tujuannya, tetapi ia juga telah menyebarkan keburukan ini kepada orang lain. Ia tidak mengikuti aturan Alkitab dan tidak berunding dengan para pimpinan saudara seiman, namun ia tetap mencari-cari kesalahan pada mereka semua. Inilah kondisi Saudara D, dan orang-orang seperti ini masih tetap ada sampai sekarang di dalam jemaat dan kelompok. Mereka merasa diri benar, dan oleh karenanya berani mendakwa saudara-saudara seiman, bahkan menyebarkan keburukan hamba-hamba Allah kepada orang lain. Sesuai Alkitab, Saudara D seharusnya membicarakan pertimbangannya dengan hamba-hamba Allah atau para pimpinan secara pribadi, gantinya menyebarkan keburukan mereka kepada orang lain. Tetapi Saudara D tidak lakukan, malah tetap mencari-cari kesalahan mereka. Roh Nubuat lanjutkan penjelasannya dalam halaman 290 paragraf 2. Allah telah memperlihatkan masalah ini kepadaku dalam terang yang sebenarnya. Hati Saudara D tidak benar. Hati itu tercemar oleh kepahitan, amarah, iri hati, cemburu, dan prasangka jahat, dan perlu dimurnikan. Kecuali dia mengubah jalan hidupnya sepenuhnya, dia akan segera menjadi manusia yang jatuh. Hal ini serupa dengan pekerjaan setan di sorga. Dalam halaman 291 paragraf 1 dikatakan, ketika setan merasa tidak puas di sorga, ia tidak menyampaikan keluhannya kepada Allah dan Kristus, tetapi ia pergi ke antara para malaikat yang menganggapnya sempurna dan menyatakan bahwa Allah telah berbuat tidak adil kepadanya dengan lebih memilih Kristus daripada dirinya. Akibat dari kesalahpahaman ini adalah bahwa melalui simpati mereka kepadanya, sepertiga dari para malaikat kehilangan kemurnian mereka, kedudukan tinggi mereka, dan rumah bahagia mereka. Dan pekerjaan setan ini masih terus dia lanjutkan di dunia ini melalui orang-orang yang seperti Saudara D. Gantinya berbicara dengan pimpinan umat atau dengan hamba-hamba Allah, malah menyebarkan keburukan pimpinan kepada orang-orang lain. Dan jika tidak hati-hati, akan ada orang-orang yang terpengaruh dan ikut seperti sepertiga malaikat di sorga. Nah, apakah masalahnya dengan Saudara D ini? Kita baca halaman 290 paragraf 3 dari buku yang sama. Bayangkan jika Saudara D memimpin orang-orang untuk mempertanyakan dan menolak tulisan Roh Nubuat yang telah diberikan Allah kepada umatnya selama 38 tahun terakhir. Bayangkan jika dia membuat mereka percaya bahwa para pemimpin dalam pekerjaan ini adalah orang-orang yang licik dan tidak jujur, yang terlibat dalam menipu orang banyak. Pekerjaan besar dan baik apa yang telah dia lakukan? Itu adalah pekerjaan yang persis sama dengan pekerjaan Korah, Datan, dan Abiram. Dan bagi semua orang yang telah dipengaruhinya, hasilnya akan membawa malapetaka. Dia mengira bahwa dia tidak mungkin salah. Tetapi apakah pekerjaan ini mendapat persetujuan sorga? Tidak. Saudara D telah memanjakan roh yang merasa benar sendiri, yang hampir menghancurkannya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Saudara D ini mempengaruhi umat-umat untuk menolak tulisan Roh Nubuat. Padahal dia sendiri tidak ada andil apa-apa dalam pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Saudara D disamakan dengan Korah, Datan, dan Abiram, yang tidak ada andil apa-apa, tapi berani menentang Musa. Orang-orang seperti ini masih ada sampai sekarang. Mereka merasa benar sendiri, dan kalau tidak bertobat, mereka akan hancur sendiri. Inilah pencobaan yang menyamar itu. Sebab jika saudara baca tulisan Roh Nubuat, dikatakan bahwa Saudara D ini orangnya sangat baik, ramah, baik hati, dan selalu siap membantu kapanpun dimanapun.
Siapa yang akan mengira bahwa dia akan menjadi pendakwa saudara-saudara seiman, bahkan menyebarkan keburukan pimpinan kepada orang lain? Inilah penyamaran tersebut yang asal muasalnya dari Lucifer. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 60 paragraf 2, 3, dan 4. Allah tidak melewatkan umatnya lalu memilih satu orang di sini dan satu orang di sana sebagai satu-satunya yang layak dipercayakan dengan kebenarannya. Ia tidak memberikan terang baru kepada satu orang yang bertentangan dengan iman yang telah ditegakkan oleh tubuh jemaat. Dalam setiap reformasi selalu ada orang yang muncul dengan klaim seperti itu. Seseorang menerima suatu ide baru dan asli yang tampaknya tidak bertentangan dengan kebenaran. Ia terus memusatkan perhatian pada ide itu sampai tampak baginya indah dan penting, sebab setan memiliki kuasa untuk memberikan penampilan palsu tersebut. Akhirnya ide itu menjadi tema yang menyerap segalanya, titik utama yang menguasai seluruh perhatian, dan kebenaran tercabut dari hati. Aku memperingatkan kamu untuk waspada terhadap isu-isu sampingan ini yang cenderung mengalihkan pikiran dari kebenaran. Kesalahan tidak pernah tidak berbahaya. Ia tidak pernah menyucikan, melainkan selalu membawa kebingungan dan perpecahan. Allah tidak memilih saudara D untuk menjadi pendakwa saudara-saudara seiman dan mempengaruhi orang lain untuk menolak tulisan roh nubuat. Allah tidak memberikan terang baru yang bertentangan dengan iman pergerakan Advent yang mula-mula. Dan tentang saudara D ini roh nubuat tambahkan dalam halaman 293 paragraf 2. Namun meskipun tampak memiliki kerendahan hati yang besar, saudara D telah menaruh perkiraan terlalu tinggi pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ia menyimpan perasaan bahwa saudara-saudaranya tidak menghargainya, dan ia telah mengungkapkan perasaan ini kepada orang lain. Dan setan menemukan dalam dirinya kesombongan yang dapat ia manfaatkan dengan sukses. Meskipun awalnya tidak terlihat karena sepertinya rendah hati, baik hati, namun akhirnya menjadi nyata bahwa saudara D sebenarnya sombong. Dia merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih benar dari orang lain. Nasihat-nasihatnya harus diperhatikan, dan karena tidak diperhatikan atau dipedulikan, akhirnya mulai bergerilya mencari perhatian. Setan senang dengan orang-orang seperti ini, sebab roh mereka sama. Karenanya kita harus waspada, dan kita perlu kekuatan ilahi untuk menang. Renungan pagi hari ini menutup dalam Maranatha halaman 60 paragraf 6. Melalui kekuatan ilahi, orang-orang kudus yang paling lemah sekalipun lebih dari cukup untuk mengalahkan dia, yaitu setan dan semua malaikatnya, dan jika diuji, ia akan mampu membuktikan kuasa yang lebih besar. Karena itu langkah setan senyap, gerakannya tersembunyi, dan senjatanya terselubung. Ia tidak berani menampakkan diri secara terbuka, supaya tidak membangunkan energi rohani orang Kristen yang tertidur dan mendorong mereka untuk berdoa kepada Allah. Dan kekuatan ilahi itu adalah Yesus, sebab Paulus berkata, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, maka pengaruh orang-orang seperti saudara D yang menyamar tidak akan ada dalam jemaat atau kelompok. Dan kita doakan agar orang-orang yang seperti saudara D segera bertobat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami sebagai umat-umat dalam jemaat atau dalam kelompok. Ada orang-orang yang merasa dirinya benar lebih dari orang lain sehingga merasa punya hak untuk mendakwa sesama atau mengajarkan hal-hal baru kepada orang lain, bahkan menyalahkan pimpinan. Dan orang-orang seperti ini tanpa mereka sadari dipengaruhi oleh setan. Sebab demikianlah setan di sorga. Gantinya berbicara kepada Bapa dan anaknya, dia mulai bergerilya kepada malaikat-malaikat. Karenanya tolong kami ya Bapa,
Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki Kristus dalam hidup kami, itulah kekuatan ilahi, sehingga kami yang sepertinya lemah dapat menang. Dan kami berdoa agar orang-orang yang seperti Saudara D bertobat, sebab waktunya semakin singkat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.